Di tengah-tengah zaman yang penuh gejolak, lahirlah sebuah dinasti yang gak cuma mengandalkan kekuatan pedang, tapi juga kekuatan pikiran dan ilmu pengetahuan. Nah, hari ini kita bakal menyelami kisah mereka, zaman keemasan Ayyubiyah. Jadi pernah nggak sih kalian kepikiran gimana caranya sebuah peradaban yang super besar dan maju itu bisa lahir? Apa ia cuma karena punya pasukan yang nggak terkalahkan? Atau mungkin ada rahasia lain di baliknya? Ternyata, semuanya itu berawal dari sebuah visi. Sebuah mimpi yang begitu besar, begitu kuat, sampai-sampai bisa diwujudkan jadi batu yang kokoh. Ya, betul. Semuanya berawal dari sebuah benteng. Nah, di balik setiap visi yang hebat, pasti ada seorang otak di belakangnya kan? Seorang pendiri yang luar biasa. Yuk, kita coba kenalan lebih dekat sama pemikirannya. Namanya adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Mungkin ya kita lebih sering dengar namanya sebagai panglima perang yang legendaris. Tapi, visinya itu jauh lebih besar dari sekedar medan perang. Tujuan utamanya bukan cuma menang perang loh, tapi untuk membangun sebuah peradaban, sebuah pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang warisannya bisa dirasakan sampai kapanpun. Oke, visinya keren banget. Pertanyaannya sekarang, gimana cara mewujudkan mimpi sebesar itu? Jawabannya, ya dengan membangun fondasinya dulu. Satu persatu, batu demi batu. Dan inilah wujud fisik pertama dari visi itu, Benteng Kairo yang megah banget. Pembangunannya dimulai tahun 1183 Masehi. Tapi jangan salah, ini bukan sekedar tembok pertahanan biasa. Ini tuh kayak sebuah pernyataan, simbol kekuatan baru, pusat pemerintahan sekaligus sebuah rumah yang aman buat para ilmuwan, biar bisa berkarya dan berinovasi dengan tenang di dalamnya. Tapi benteng itu baru awalnya aja. Dinasti Ayyubiyah ini benar-benar membangun pilar-pilar kemajuan. Mereka bikin benteng-benteng yang kokoh buat melindungi warganya. Terus mereka juga mendirikan banyak banget madrasah. Bayangin aja ini kayak sekolah-sekolah paling canggih di zamannya. Nggak cuma itu, mereka juga bangun rumah sakit modern. Contohnya Rumah Sakit An-Nuriyah yang hebatnya melayani semua orang, kaya atau miskin, dan sekaligus jadi pusat pendidikan kedokteran. Plus tentunya masjid-masjid megah yang jadi jantung komunitas. Oke, bangunannya keren-keren banget kan? Tapi apa sih yang bikin sebuah era itu layak disebut sebagai zaman keemasan? Apa cuma karena bangunannya megah? Jawabannya, tentu aja orang-orangnya. Karena, coba deh pikirin, apa gunanya gedung sekolah yang paling canggih sekalipun kalau nggak ada murid dan guru yang brilian di dalamnya? Kosong kan? Nah, di era Ayyubiyah ini, para jenius itu beneran bermunculan. Salah satunya, kenalin nih Ibnu Al-Baitar. Kalau dilihat-lihat, dia ini petualang sejati. Tapi petualangannya bukan di medan perang, melainkan menjelajahi dunia tumbuhan yang super luas. Jadi ahli botani itu apa sih? Gampangnya gini, dia itu ilmuwan keren yang mendedikasikan seluruh hidupnya buat meneliti dan memahami seluk-beluk dunia tumbuhan. Semuanya. Dan Ibnu Al-Battar ini bukan ahli botani sembarangan loh. Dia itu keliling dunia, dari Spanyol sampai ke Timur Tengah, cuma buat ngumpulin dan meneliti tanaman. Hasilnya, gila banget. Dia berhasil mengidentifikasi ribuan tanaman obat baru, jauh lebih banyak dari yang pernah diketahui orang sebelumnya. Semua penemuannya itu dia tulis dalam sebuah ensiklopedia botanis super tebal, yang akhirnya jadi kitab suci buat para dokter di Asia dan Eropa selama berabad-abad. Keren banget kan? Tapi, kemajuan di zaman ini nggak cuma soal sains aja. Mereka punya prinsip hidup yang keren. Keindahan sejati itu ada di dalam pengetahuan dan kesopanan. Nah, dari prinsip inilah lahir juga para sastrawan hebat. Salah satunya Al-Bushiri yang nulis Qasidah Burdah, puisi indah untuk memuji Nabi Muhammad yang sampai sekarang masih sering kita dengar di seluruh dunia. Oke, kita udah lihat ada benteng yang kokoh, ilmuwan yang jenius, tapi pertanyaannya, gimana caranya semua itu bisa tumbuh subur di tengah zaman yang jujur aja penuh perang dan konflik? Nah, disinilah letak kejeniusan mereka yang lain. Untuk urusan perang, mereka nggak cuma ngandelin pedang sama panah loh. Mereka punya strategi yang out of the box. Contohnya, melatih elang buat jadi mata-mata dari udara. Keren kan? Buat kirim pesan rahasia atau mantau musuh. Terus, buat urusan dagang, mereka juga nggak kalah canggih. Mereka menciptakan sistem semacam surat kredit. Jadi, ini kayak surat janji bayar yang aman banget. Pedagang bisa transaksi jarak jauh tanpa perlu bawa-bawa emas sekarong yang bahaya. Inovasi yang bikin ekonomi lancar jaya. Dan ini dia nih, bagian yang paling paradoks. Perang salib. Sebuah konflik besar-besaran, tapi siapa sangka justru jadi semacam jembatan pertukaran ilmu. Coba bayangin, para tentara dan pedagang dari Eropa datang ke timur. Dan mereka kaget,
Wow, teknologinya lebih maju, arsitekturnya keren, ilmu kedokterannya canggih. Nah, pas mereka pulang ke Eropa, mereka bawa oleh-oleh. Tapi bukan oleh-oleh biasa, melainkan ide-ide baru yang akhirnya ikut memicu kemajuan di benua mereka sendiri. Oke, biar kebayang urutannya, kita lihat rangkuman singkatnya ya. Tahun 1183, Benteng Kairo mulai dibangun. 4 tahun kemudian, 1187, Salahuddin berhasil menyatukan Yerusalem. Dan puncaknya, di tahun 1200-an, itulah masa keemasan para ilmuwan, kayak Ibnu Al-Baitar dan Al-Bushiri berkarya. Kekuasaan sebuah dinasti mungkin bisa berakhir. Benteng yang kokoh pun bisa runtuh dimakan waktu. Tapi, ada satu hal yang bisa bertahan selamanya, yaitu gagasan dan warisan. Dan warisan Ayyubiyah ini kayak batu yang dilempar ke air, menciptakan efek riak yang efeknya masih bisa kita rasakan sampai sekarang. Pertama, arsitektur mereka. Banyak yang masih berdiri kokoh sampai hari ini. Kedua, model pendidikan mereka, madrasah, yang jadi salah satu cetak biru atau inspirasi lahirnya universitas modern. Ketiga, terobosan ilmiah mereka, terutama di kedokteran dan botani, yang jadi fondasi pengobatan modern. Dan keempat, pengaruh globalnya. Ide-ide mereka menyebar ke seluruh dunia, ikut membentuk kita sekarang. Jadi, seberapa lama sih warisan itu bertahan? Jawabannya, lebih dari 800 tahun. Bayangin, selama lebih dari 8 abad, apa yang dibangun oleh dinasti Ayyubiyah ini terus memberi dampak dan inspirasi bagi dunia. Semua kisah ini akhirnya membawa kita pada satu pertanyaan refleksi yang penting. Kalau sebuah peradaban dari ratusan tahun yang lalu bisa meninggalkan jejak sedalam ini, pertanyaan buat kita semua hari ini adalah warisan apa yang akan kita tinggalkan untuk masa depan?